Halo, selamat malam Romo, Ruki, dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Saya Stefani Cahyaningsih Sindiawati dengan nomor induk mahasiswa 191124104 dari semester 3 Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas tanggung jawab saya sebagai seorang mahasiswi dalam perkuliahan konseling pastoral yang diaplikasikan melalui ujian akhir semester atau UAS dalam praktek konseling. Di sini saya akan mengadakan konseling. Saya sebagai seorang konselingnya, dan di samping saya sudah ada kakak saya sebagai seorang konseling. Kakak saya ini adalah salah satu dari keluarga kami yang dalam pernikahannya menikah dengan seorang yang berbeda agama, dan sekarang dia sudah memiliki 3 buah hati. Untuk mengetahui kelanjutannya, yuk kita simak video konselingnya pada kesempatan hari ini. Untuk pertama-tama, marilah kita mulai dengan berdoa untuk kelancaran proses konseling pastoral pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh menikmati nafas kehidupan dengan beberapa peristiwa yang boleh kami jadikan pembelajaran ke depannya. Tuhan Yesus Kristus, saya bersama dengan kakak saya saat ini ingin mengadakan konseling. Semoga Engkau sendiri yang membimbing kami, Engkau sendiri yang menuntun kami, sehingga proses konseling ini dapat berjalan dengan lancar, dan kami semua, kakak saya dan saya, dapat memetik buah kehidupan untuk kedepannya. Doa ini Tuhan kami haturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baiklah, terima kasih atas ketersediaan waktu yang di tengah kesibukan ini sehingga boleh berkonseling bersama. Boleh diperkenalkan dulu nama Mbak ini siapa, lalu nama suaminya siapa, anak-anaknya siapa, boleh diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Agnes Betty Puspitasari, nama suami saya Agus Sulistianto. Kami berdua sudah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama seorang cewek, sekarang sudah berumur 4 tahun, namanya Mikaela Kanaya Agniesta. Anak kedua sekarang berumur 2 tahun 2 bulan, namanya Rafael Saverio Narendra Sulistianto. Anak yang ketiga cowok, sekarang baru berumur 9 bulan, namanya Daniel Elvan Aditya Sulistianto. Ya, terima kasih atas perkenalan singkatnya nih. Nah, saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana proses pernikahan yang terjadi di antara Mbak Agnes Betty Puspitasari dengan Bapak Agus Sulistianto ini. Untuk pertama, boleh dijelaskan dulu Mbak ini beragama apa, lalu Mas Agus ini beragama apa? Saya dari kecil beragama Katolik, sedangkan suami dari kecil beragama Muslim. Nah, itu kan melalui proses pernikahan yang beda agama. Nah, untuk proses-proses yang terjadi itu, perizinan untuk bisa melakukan pernikahan itu seperti apa dari pihak gerejanya sendiri yang sudah dilalui? Pada waktu itu sih kita waktu berpacaran dan akan melangkah ke jenjang pernikahan, kita sudah melakukan komitmen bahwa kita akan melakukan 2 proses pernikahan, dan itu sudah kita omongkan secara matang sebelum benar-benar melangkah ke proses pernikahan. Pada awalnya sih kita melakukan proses di
KUA ya, KUA. Lalu selang berapa ya, sekitar 1 tahun karena kami berdua sama-sama kerja merantau di Jawa Barat, tidak mudah untuk mendapatkan izin untuk dari perusahaan ya. Jadi kita selang 1 tahun kami pulang lagi menemui Romo ke paroki. Lalu dari Romo kita curhat bagaimana kalau kami ingin melakukan pembaharuan iman, terutama saya curhat sama Romo, dan Romo pokoknya menanyakan benar-benar ingin enggak, serius enggak. Terus Romo oke, nggak apa-apa, yang penting atas persetujuan suami, karena waktu itu kan sudah menikah, jadi suami diizinkan oleh suami. Nah, tadi kan disebutkan juga bahwa komitmen, boleh tahu nggak komitmen yang kalian dalami nih dalam proses kehidupan, dalam proses pacaran tuh apa komitmennya? Komitmen kami sih nggak ingin hidup bersama walaupun dengan perbedaan, nggak mau memisahkan mungkin ya. Yang penting pokoknya ingin hidup bersama walaupun dengan perbedaan gitu. Ya, disebutkan juga tadi bahwa sempat konsultasi ke Romo. Nah, boleh tahu nggak Romonya itu dari gereja mana, terus Romo siapa, dan jabatan Romonya itu sebagai apa, kok bisa Mbak ini tuh mau gitu loh untuk curhat ke Romo. Kan nggak mudah tuh prosesnya untuk curhat dan terbuka sama Romo. Waktu itu sih ke Romo di paroki Santa Maria Assunta Klaten ya, Klaten Utara, sama Romo Pri. Beliau selaku Romo paroki waktu itu, dan saya kesana kan bersama orang tua saya. Untuk pertama sih enggak 2 kali kayaknya kesana. Pertama ngatur jadwal ketemu sama Romonya itu, terus yang kedua bisa ketemunya setelah mendapat bisa ketemu, lalu ya udah ngobrol gitu bertiga, saya, suami, sama Romo, bertiga di ruangan. Lalu sebelum memantapkan diri sama Mas Agus ini ya, pasti pernah mengalami jenjang-jenjang di mana berelasi dengan lawan jenis gitu. Nah, pernah nggak sih pacaran tapi yang seiman? Ini kan nggak seiman dan nggak berada di gereja gitu loh. Lalu pernah nggak sih pengalaman kemarin? Pernah sih pacaran dengan yang seiman, tapi saya lupa tuh kenapa bisa putus. Udah lama soalnya. Kenapa berapa kali gitu pacaran dengan yang seiman? Dengan seiman 2 kali. Nah, di antara 2 kali ini adakah yang merasa klop gitu, atau belum klop tapi terus menemukan Mas Agus ini? Belum klop sih. Belum klopnya kenapa? Boleh tahu? Apa ya, waktu itu kata udah lupa, udah lama. Terus berdasarkan pengalaman nih ya, ketika remaja, apakah aktif dalam kegiatan kepanitiaan atau organisasi? Lumayan sih, waktu itu sering aktif sebagai OMK, ikut kesana kesini, pokoknya kegiatan OMK. Pernah juga lektor misdinar dulu. Di dinamika ketika berorganisasi dan kepanitiaan di dalam gereja itu, pernah gak sih mendengarkan bahwa nikah beda agama itu sangat sulit untuk dijadikan satu gitu loh? Misalnya ada orang yang beda agama terus melanjutkan jenjang pernikahan, itu sangat sulit disatukan. Pernah nggak sih mendengar kata-kata itu ketika berorganisasi atau kepanitiaan di gereja, baik diomongkan oleh orang dewasa maupun teman-teman
Pernah, sangat pernah. Cuma karena apa ya, kita ini aja sih, apa ya, yakin maksudnya bisa melalui itu semua dan berusaha bagaimana caranya kita bisa melalui itu. Jadi ya kita berusaha aja dan curhat, terutama curhat sama Romo bagaimana solusinya, karena keinginan saya juga ingin kembali kepada Yesus gitu. Curhatnya itu kan kalau saya tangkap nih ya, itu sudah mantap nih dengan si Mas Agus ini. Nah, apa sih yang membuat Mbak ini tuh mantap sama Mas Agus ini tuh? Apa yang ada di diri Mas Agus yang nggak ditemukan di pacar Mbak yang sudah seiman ini tadi? Apa ya? Ya mungkin karena ini ya. Pertama karena kita dulu kan pacaran pernah LDR tuh selama 4 tahun. Saya pertama yang merantau ke Jawa Barat, dia di Klaten. Kita pernah LDR, dan selama LDR itu ya kita selalu apa ya, maksudnya dia mampu inilah bertahan pacaran dengan saya, terus lalu ikut saya, bahkan pernah dia ini ya pernah dikeluarin dari kerjaannya karena apa tuh main ke sana ke perantauan. Terus akhirnya dia mau kerja, padahal kan dia tuh dulu sangat kan dulu sebelum kerja di Klaten nih, saya kan di perantauan, dia di Klaten. Sebelum dia di Klaten ini dia kan udah pernah kerja di Jawa Barat juga, di Tangerang lah dia. Terus setelah di Klaten ini kan dia komitmen banget tuh, nggak mau balik lagi ke Jawa Barat, pokoknya di Jawa Baratan sana lah. Nah setelah LDR terus gara-gara main sama saya resign, pernah dikeluarin kan, dikeluarin. Terus dari situ saya ngasih info kerjaan, tapi kerjaan saya itu mengharuskan dia yang pergi keluar dari Klaten. Dari situ dia mau gitu, jadi kayak apa ya, dia mau berusaha apa ya istilahnya ya, ngikutin apa kata saya gitu, maksudnya Mau berkorban. Iyalah, mau berkorban gitu. Jadi kayaknya saya ngelihat ini cowok patut dipertahankan nih gitu. Dipertahankan. Lalu berapa lama pacaran sama Mas Agus ini? Kurang lebih 6 atau 7 tahun. Di tahun keberapa sudah tercetus rencana untuk menikah? Saat LDR pun kita udah ngomong serius sih, nggak mungkin kita kayak gini terus gitu kan. Saya keluar juga ogah-ogahan, nggak mau, karena saya udah menikmati kerjaan saya di sana. Dia pun juga bingung waktu itu. Pokoknya kita mulai serius tuh ya dari LDR itu, mulai serius ngomongin gimana nih ke depannya gitu. Nah, ketika ngomongin gimana nih ke depannya itu, apakah keluarga dari Mbak Agnes dan juga Mas Agus dilibatkan gitu dalam pembicaraan? Maksudnya gini, apakah keluarga itu sudah saling mengenal? Bapak dan Ibu Mbak Agnes mengenal Mas Agus, Bapak dan Ibu Mas Agus mengenal Mbak Agnes? Sudah Kedua belah pihak sudah mengenal masing-masing. Nah, apakah rencana untuk melangkah ke tahap yang lebih serius ini juga dibicarakan dengan kedua belah pihak keluarga? Sudah juga. Ketika menyampaikan itu, apakah ada hambatan ketika yang dari bapak dan ibunya Mas Agus kan beragama Muslim,
Lalu apakah ada hambatan ketika menerima Mbak Agnes ini sebagai calon menantunya? Jelas waktu itu karena ya pokoknya masing-masing keluarga, keluarga suami menginginkan menantunya beragama sama seperti anaknya, begitupun keluarga saya menginginkan menantu yang seiman dengan saya. Namun di luar itu kan udah ada komitmen dari kami berdua bagaimana kami akan menyikapi ini nanti setelah menikah gitu. Gimana cara meyakinkan kedua belah pihak? Ya saya ini aja sih, saya kekeh pokoknya mau menikah dengan Mas Agus gitu aja. Tadi kan di bagian awal disampaikan bahwa sudah memiliki 3 buah hati, otomatis dalam dinamika kehidupan pasti mengalami naik turun. Nah, hambatan apa saja yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga ini? Apalagi kan beda gitu. Gimana penyesuaiannya? Untuk saat ini sih saya dan suami nggak ada hambatan sama sekali untuk ada anak-anak ya. Gimana perkembangan iman anak dalam misalnya kan si Mas Agusnya sudah menerima Mbak ya. Kalau saya lihat Mas Agus ini sudah menerima Mbak, mau menemani ketika di gereja meskipun tidak dapat menerima komuni, menemani anak dan lain sebagainya. Anak pun dibaptis secara Katolik. Ya. Nah, bagaimana dalam ketika di rumah nih, anak itu dibimbing imannya itu seperti apa? Apakah melalui campur tangan orang lain, misalnya dari ibu Mbak Agnes ini sendiri? Kalau di rumah sih saya ini ya anak-anak terutama yang paling besar yang udah berumur 4 tahun tuh udah tahu kalau kan suami kan bapaknya kadang sholat tapi di ruangan yang ditutup gitu kan. Si anak yang gede kan tahu tuh bapak sholat tapi dia nggak ngikutin, ya biasa aja, maksudnya ya bapak sholat, tapi setiap minggu kan kita semua kan sekeluarga ke gereja dan suami komitmen, benar-benar berkomitmen kan, karena sebelum menikah kita udah berkomitmen, menulis komitmen beberapa list komitmen gitu kan. Jadi setiap minggu ya suami kan nganterin ke gereja keluarga, walaupun dia nggak ada komitmen juga, dan anak-anak tahu sih kalau kita setiap minggu ke gereja. Di rumah juga berdoa, diajarin berdoa juga nggak ini sih, mereka mau gitu. Pernah nggak ketika misalnya kita berandai-andai besok ketika dewasa, anak ini kan pasti sudah bisa berpikir, terus dipengaruhi oleh pergaulan di lingkungan sekitarnya juga. Bagaimana upaya Mbak Agnes dan Mas Agus ini untuk mempertahankan iman anak? Karena kan besok dewasa pasti anak-anak ini bakal muncul pertanyaan, aku harus ikut siapa? Ya sedari kecil sih saya kenalkan kepada Tuhan Yesus, saya ajak di kegiatan yang di gereja, baik sekolah minggu maupun di lingkungan. Untuk sekolah sih rencana sih juga saya masukkan ke sekolah swasta, karena kan masih 4 tahun jadi belum sekolahkan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Ya sebisa mungkin saya memasukkan anak ke dalam lingkungan yang seiman gitu. Jadi dari kecil dia tahu bahwa ini keyakinan saya yang diajarkan orang tua saya gitu. Pernah nggak tetangga itu mempermasalahkan perbedaan di antara kalian? Mungkin
mungkin kalau di belakang kami mungkin ya mereka membicarakan, tapi I don't care karena apa ya, saya sih ngerasanya saya nggak makan dari mereka, terus saya juga pokoknya kita berbuat baik aja kepada sesama dan tidak merugikan mereka. Jadi mereka mau bicarakan apa terserah, yang penting kita berdua yang menjalani keluarga kita baik-baik aja, tidak merugikan orang lain. Ada bagian yang menarik nih. Tadi kan dikatakan bahwa membuat list komitmen itu kayak saya mengandaikan bahwa itu adalah perjanjian pranikah. Nah, di perjanjian pranikah itu salah satunya boleh nggak disebutin apa gitu? Pertama itu jelas saya kembali kepada Tuhan Yesus ya. Saya ingin pokoknya setelah menikah saya nggak walaupun kami menikah pertama di KUA ya, pokoknya saya ingin kembali ke Tuhan Yesus karena hati saya nggak ini gitu kan, nggak sesuai jadi orang Muslim, pokoknya pengen itu. Yang kedua, anak-anak ikut saya dibaptis, dan yang pokoknya dibaptis ikut saya, dikenalkan ke keyakinan saya sejak dini ya, pokoknya itulah. Anak-anak ikut saya dan saya kembali ke Tuhan Yesus. Terus keinginannya dari Mbak Agnes sendiri dan Mas Agus untuk kehidupan selanjutnya meskipun di tengah perbedaan ini tuh apa? Pernah nggak terlintas bahwa Mas Agus tuh suatu ketika harus ikut saya, kami satu iman dan lain sebagainya? Pernah, dan saya sih pengennya sih harus gitu kan, tapi kalau dengan keadaan seperti ini membuat saya, keluarga saya, keluarga kecil saya ini bahagia, maksudnya saya sih sebisa mungkin ya, maksudnya selalu berdoakan supaya Mas Agus terketuk pintu hatinya untuk mengikuti saya dan apa ya, mengikuti Tuhan Yesus. Tapi seandainya pun dia tetap menjalankan keyakinannya sebagai Muslim dan tetap menjalankan komitmen kami, keluarga kami bahagia, keluarga kami rukun, langgeng sampai tua, ya nggak masalah. Cuma dalam hati kecil saya tetap pengennya sih dia ikut saya, biar kita kalau ke gereja benar-benar apa ya, satu jalan. Terima kasih atas ketersediaannya Mbak Agnes nih dalam berbagi cerita bersama adiknya. Saya sendiri adiknya ini belum pernah tahu ceritanya sampai semendalam itu. Nah, untuk peneguhan terakhir, saya memetik ayat dari Injil Matius bab 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, Mbak Ines, perlu diketahui bahwa proses pernikahan ini adalah proses pemersatuan dua pribadi yang unik di hadapan Allah. Meskipun di tengah perbedaan, janganlah itu menjadi bumerang untuk menceraikan, untuk saling mencerca, untuk saling memaki. Perbedaan itu memang ada, nggak perlu kita jauh-jauh perbedaan agama, tapi kita menilik diri kita sendiri bahwa dua orang yang disatukan meskipun satu atap, satu agama, satu gereja, satu kepercayaan pun tetap mengalami dinamika naik turun, proses perselisihan dan lain sebagainya. Nah, semoga Mbak Agnes ini dan Mas Agus kedepannya dihindarkan dari proses perselisihan dan lain sebagainya. Ketika besok pun ada adu pendapat untuk saling mempertahankan, itu wajar, tapi setidaknya ada kerendahan hati untuk kembali introspeksi diri bahwa ini tuh sebenarnya apa yang harus saya lakukan, dengan kembali lagi kepada Tuhan, berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan. Toh Tuhan juga pasti membukakan jalan, gak mungkin Tuhan itu akan menutup pintu rapat karena kalian sudah disatukan.
Nah, untuk mengakhiri proses konseling pada hari ini, marilah kita satukan kisah-kisah yang sudah terangkum ini tadi bersama peneguhan ayat kitab suci dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu selama proses konseling ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih pula Tuhan atas pintu yang Kau ketuk kepada Mbak Agnes sehingga dapat menceritakan pengalaman pernikahan beda agama kepada saya sebagai konseling dan juga sebagai adiknya. Tuhan Yesus Kristus, dalam konseling pada hari ini Mbak Agnes ingin sekali bahwa anak-anak dapat terus-menerus dididik sesuai dengan ajaran iman Katolik dan Mbak Agnes dapat kembali bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, dan dalam harapannya terdalam suaminya Mas Agus dapat mengikuti kepercayaan yang dianut oleh Mbak Agnes. Kiranya Tuhan sendiri yang mengambil alih terhadap semuanya, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah empunya segala harapan, empunya segala cita dan cinta serta kasih kepada segenap manusia. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon semoga apa yang diinginkan oleh Mbak Agnes ke depannya dapat Engkau lindungi dengan cahaya terang kasih-Mu. Sekarang kami akan lanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati, Engkau melindungi, dan Engkau membimbing selalu hidup kami. Doa ini kami haturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Mbak Agnes. Sekian konseling pastoral pada hari ini bersama saya Stefani Cahyani Sisjawati dan kakak saya Mbak Agnes Betty Puspitasari. Kiranya kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Romo Ruki yang akan meneguhkan secara mendalam proses penampilan